Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji kompetensi bab 2, yaitu mengenai klasifikasi dari makhluk hidup. Ya, kita mulai dari soal yang pertama. Seorang siswa yang sedang melakukan study tour di pantai menemukan organisme yang mirip dengan tumbuhan. Organisme tersebut merupakan jenis alga. Berdasarkan klasifikasi makhluk hidup, alga termasuk ke dalam kingdom. Nah, di sini kita disuruh mencari alga ini termasuk ke dalam kingdom apa dalam klasifikasi 5 kingdom. Nah, karena dia alga ini adalah termasuk kingdom Protista ya. Karena Protista ini terbagi menjadi 3. Ada yang kelompok mirip tumbuhan yang sering kita sebut dengan alga atau tulisannya algae itu sama. Kemudian ada yang mirip hewan atau yang sering kita sebut dengan protozoa. Kemudian ada juga yang mirip dengan jamur ya, jamur. Nah, kalau alga atau kingdom Protista ini merupakan kingdom transisi ya. Jadi dia mempunyai banyak jenis, ada yang mirip tumbuhan, hewan, dan jamur. Sedangkan kalau dia kingdomnya sudah plantae atau animalia itu sudah spesifik ya. Dia hanya beranggotakan plantae, beranggotakan tumbuhan, kemudian animalia. Ini bukan animalis ya, tapi animalia itu beranggotakan binatang atau hewan. Kemudian kingdom fungi ini anggotanya semua jamur, baik yang kecil maupun yang besar atau yang makroskopis ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang D. Kemudian lanjut soal nomor 2 ya. Nomor 2. Perhatikan nama hewan berikut. 1 kura-kura, 2 salamander, 3 toke, 4 capung. Jenis hewan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok reptilia ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini kita harus memilih mana kira-kira dari hewan di atas ini yang kita klasifikasikan atau kita kelompokkan ke dalam kelompok reptilia. Jadi, sini kita pilih. Oh, kalau kalian bingung kura-kura dan salamander, kalian cari yang kira-kira paling mendekati ke reptilia. Misalnya di sini toke sudah pasti ke reptilia, jadi nomor 3. Kita cari yang di sini yang sama 3. Oh, ada option B dan option C. Jadi di sini ada pilihan 1 dan 2. Nah, kita bisa milih yang 1 atau yang 2. Jadi yang benar adalah yang nomor 1. Jadi kura-kura itu termasuk ke dalam kelompok reptilia, sedangkan salamander ini termasuk ke dalam kelompok amfibi ya, amfibi. Terus untuk capung dia masuk ke dalam kelompok serangga ya, hewan avertebrata atau hewan yang belum bertulang belakang. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3, itu adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Laron akan terbang mengerumuni cahaya sebagai tanda atau ciri makhluk hidup untuk. Nah, di sini mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kita lihat dia kata kuncinya adalah cahaya. Berarti di sini sudah jelas dia ciri makhluk hidupnya adalah yang ini, peka terhadap rangsangan atau nama lainnya adalah iritabilitas. Iritabilitas ya, atau peka terhadap rangsangan. Nah, kalau yang berkembang biak jelas tidak. Di sini cluenya tidak menunjukkan ya, bernapas juga tidak, tumbuh juga tidak. Jawabannya adalah B yang nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut rangsangan-rangsangan yang ditanggapi oleh benda hidup kecuali, berarti kita mencari yang salah ya. Cari yang salah. Berarti kita kan juga makhluk hidup, manusia juga makhluk hidup. Ya, jadi kita bisa nggak kita menerima rangsangan panas? Oh, bisa. Berarti ini benar. Terus cahaya bisa kita melihat? Bisa. Terus lembab, apa kita bisa membedakan? Oh, ini daerahnya lembab atau lingkungannya lembab. Oh, ini tidak lembab. Kan ini tidak bisa. Kalau air kita bisa. Ya, jadi yang kecuali atau yang salah di sini yang tidak bisa kita tanggapi adalah yang rangsangan lembab. Nomor 4 jawabannya C. Lanjut soal nomor 5.
makhluk hidup bersel satu dalam berkembang biak mampu membentuk hal-hal berikut ini, kecuali. Nah, ini ditekankan pada makhluk hidup bersel satu ya, atau nama lainnya adalah uniseluler. Atau kalau bersel banyak namanya multiseluler. Jadi yang tidak bisa dibentuk ya. Jadi yang salah berarti yang salah ini kecuali ya. Kalau spora hampir semua makhluk hidup bersel satu itu bisa membentuk spora ya, misalnya bakteri itu bisa. Kemudian membentuk tunas bisa. Nah, rizoma ini atau nama lainnya adalah rimpang. Individu baru, makhluk hidup bersel satu dia pasti bisa membentuk individu baru, namun selnya juga sama-sama satu ya, jadi ini bisa. Yang tidak bisa dibentuk oleh makhluk hidup bersel satu atau uniseluler adalah rizoma, karena rizoma ini adalah rimpang. Contohnya biasanya pada kunyit itu adalah rimpang. Rimpang itu adalah batang yang ada di bawah tanah itu. Misalnya pada jahe, kunyit, temu-temuan itu dia rimpang dan tidak mungkin dimiliki oleh makhluk hidup bersel satu ya. Nomor 5 jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 6. Berikut faktor yang berkaitan dengan berkembangnya suatu makhluk hidup, kecuali. Nah, ini ada kecuali, berarti kita cari yang salah. Faktornya yang bisa atau berkaitan dengan berkembangnya suatu makhluk hidup, dihasilkannya bunga bisa. Testis membentuk sperma bisa sebagai alat perkembangbiakan. Ovarium menghasilkan ovum bisa. Nah, dibentuknya testis dan ovarium ini tidak ya, karena ini tidak secara langsung berhubungan dengan perkembangbiakan suatu makhluk hidup. Jadi yang ini jawabannya yang kecuali ya, yang salah, nomor 6 D. Lanjut soal nomor 7. Urutan takson dari yang paling kecil ke paling besar pada tumbuhan adalah. Nah, kalau kita disuruh mengurutkan takson ya, ini ditekankan pada tumbuhan ya. Urutannya gimana? Dari bawah itu kita bisa buat dengan singkatan ya. Jadi singkatannya adalah S, G, FAM, OR, KLA, D, atau V. Ya, ini adalah singkatannya dari bawah. Ini ada spesies, genus, familia, ordo, kelas, divisio, atau filum. Nah, karena kita disuruh mencari yang pada tumbuhan, maka yang kita pakai adalah divisi ya. Jadi yang paling atas atau yang paling tinggi divisi. Paling tinggi, lebih tinggi daripada divisi ada kingdom. Kingdom atau kerajaan. Ya, ada yang menyebutkan dengan nama kingdom, namun ada juga yang menyebutkan dengan nama regnum, itu sama ya. Karena pada tumbuhan kita menggunakan divisi atau divisio ya. Di sini karena filum punyanya hewan. Jadi yang tumbuhan ya, kita harus lihat dari yang paling kecil tingkatannya, katanya dari bawah, dari spesies ya, dari spesies. Nah, sama-sama spesies. Biar cepat kita nyarinya, langsung ditekankan yang menggunakan divisio. Nah, coba lihat yang mana di sini pilihan jawabannya yang menggunakan divisio. Oh, ini. Yang B, option B, kemudian option D. Yang ini film salah ya, karena ini punyanya hewan. Ya, hewan. Kemudian ini divisio. Nah, di sini yang option B dan D baru kita lihat sekarang urutannya. Yang mana yang paling mendekati nih, SG, FAM, OR, KLA, D. Oh, ini sudah benar. Kemudian ini spesies, genus, SG, FAM, OR. Oh, salah ini urutannya ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8.
perhatikan kunci determinasi berikut. Nah, ini panjang ya. Ini ada kunci determinasi, ada dari 1A, B, 2A, B, 3A, dan juga B, dan selanjutnya. Namun di sini agak berbeda, jadi di bagian kanannya di sini tidak disediakan nomor. Misalnya dari 1A menuju ke angka berapa, itu tidak disediakan. Biasanya kalau kunci determinasi selalu ini berisi ya, tidak mungkin kosong seperti ini. Jadi ini mungkin sengaja pembuat soal agar lebih sulit soalnya ya. Jadi ini kita langsung saja ke pertanyaannya. Nah, Amelia sedang melakukan identifikasi hewan berikut. Nah, ini ya. Ini adalah hewan lebah ya. Ini adalah lebah. Soalnya urutan kunci determinasi yang sesuai untuk mengetahui ciri hewan tersebut adalah, nah ini kan kita sudah tahu ini lebah, jadi kita harus tahu juga ciri-cirinya. Kita lihat, nah lebah itu kan termasuk dengan serangga. Serangga itu pasti memiliki kaki berapa? 3 pasang atau 6 ya, 6 kaki. Jadi kita cari pasangkan di sini ya. Yang pertama, kita bisa saja dari mana kita mulai. Kalau kita mengetahui ciri-cirinya dari bawah atau yang dari nomor besar lebih dahulu, kita bisa berawal dari nomor besar ya. Karena di sini juga di option itu untuk mempercepat menjawab, ini dilihat depannya. Oh, ini mirip-mirip, cari yang paling belakang. Kita ada 4A, 4B, 7A, 7B. Oh, kita cek dari nomor 7 saja dulu. Nah, di sini kita bisa baca yang nomor 7 kaki berjumlah 3 pasang atau 6 buah. Wah, ini sudah benar. Berarti sudah pasti paling belakang dari kunci determinasi ini adalah yang bagian 7A. Nah, karena dia 7A, nah, di sini hanya satu-satunya yang mengandung 7A ya, option C. Jadi langsung saja jawabannya C. Tidak usah lagi membaca semua kunci determinasi ini. Gitu ya cara simpelnya. Soal nomor 9. Carolus Linnaeus membagi makhluk hidup menjadi. Nah, untuk Carolus Linnaeus dia membagi makhluk hidup menjadi yang ini ya, yang C. Kingdom Animalia dan juga Kingdom Plantae ya. Jadi nomor 9 jawabannya yang C. Soal nomor 10. Tumbuhan melinjo, durian dan kelapa termasuk dalam kelompok takson yang sama, yaitu pada tingkatan. Nah, di sini tingkatan yang sama antara melinjo, durian dan kelapa itu masuk ke dalam divisi yang sama, yaitu dalam divisi tumbuhan berbiji terbuka atau nama lainnya adalah Gymnospermae. Ya, jadi nomor 10 jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 11. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri tanaman dikotil adalah, nah di sini kalian harus tahu ciri-ciri tanaman dikotil ya. Dari katanya saja di artinya 2. Kotil atau kotiledon artinya keping biji. Jadi dikotil atau tanaman dikotil artinya tanaman yang mempunyai keping biji 2 ya. Berarti 2. Di sini tumbuhan biji berkeping 2. Ya, ini sangat benar, sesuai namanya ya, dikotil. Kemudian B, memiliki akar serabut. Nah, yang ini belum tepat karena tumbuhan dikotil akarnya adalah akar tunggang untuk kuat menyokong tumbuhannya. Biasanya tumbuhan dikotil ini berbatang tinggi dan besar ya, jadi akarnya harus kuat. Jadi dia memerlukan sistem perakaran tunggang. Kemudian daun tersebar berhadap-hadapan, yang ini benar. Batang bercabang, ya benar. Nah, biasanya tanaman dikotil mempunyai batang yang bercabang. Jika dia tidak bercabang, batangnya kemungkinan itu adalah tumbuhan monokotil walaupun dia berbatang besar. Contohnya tumbuhan monokotil yang besar.
pohon kelapa, kemudian pohon pepaya itu mereka tumbuh besar namun mereka adalah jenis tanaman monokotil ya. Jadi nomor 11 jawabannya yang salah atau yang bukan ciri-ciri tanaman dikotil adalah yang B. Nomor 12, tingkatan-tingkatan pengelompokan makhluk hidup dalam sistem klasifikasi makhluk hidup disebut dengan, yang ini jelas jawabannya adalah takson ya, sesuai dengan definisinya. Nomor 12 yang D. Nomor 13, burung merpati dimasukkan dalam satu kelompok dengan ayam karena mempunyai persamaan berikut kecuali, berarti yang salah ya. Sekarang kita cari persamaan antara burung merpati dengan ayam. Di sini sama-sama berdarah dingin. Salah. Bukan itu yang menyebabkan dia, karena burung merpati dan ayam itu bukan berdarah dingin tapi dia berdarah panas. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruang. Ini benar. Ini yang membuat mereka bisa dijadikan satu kelompok. Kemudian dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan atau kesayangan. Oh, bukan itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam satu kelompok ya. Kemudian kulit ditutupi bulu. Nah, ini benar. Ya, sama. Jadi kita disuruh nyari yang salah. Yang salah di sini ada yang A dan yang C ya. Yang A dan yang C. Mungkin di sini yang paling tidak masuk akal kan ini, dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan atau kesayangan. Ini tidak ya. Yang ini juga salah, mereka harusnya berdarah panas. Namun yang lebih tepat adalah nomor 13 yang C. Soal nomor 14. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini ada beberapa gambar, ada 4 gambar ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang melakukan pertumbuhan dan beradaptasi ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita harus mencari yang mengandung ciri pertumbuhan dan juga ciri beradaptasi dari gambar-gambar di bawah ini. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, jika kalian menemukan gambar seperti ini agak kurang jelas gambarnya, kita harus lihat yang paling memungkinkan adalah yang mana. Dari 4 gambar ini, yang mana yang paling menunjukkan ciri pertumbuhan dan beradaptasi? Nah, di sini ya, kita lihat ini ada bunglon di sini. Berarti dia ciri yang paling kental di sini adalah adaptasi. Jadi jawabannya pasti yang nomor 4 pasti benar ya. Dari yang nomor 4 pasti benar, kita harus lihat juga pertanyaannya. Nah, pertanyaannya yang 4 pasti benar, berarti yang ini ya. Yang 4 pasti benar untuk beradaptasi. Nah, untuk pertumbuhannya tidak ada lagi option yang mengandung 4. Jadi jawabannya pasti 2. Sehingga jawabannya pasti yang D. Nomor 14 itu adalah yang D. Nomor 15. Nama famili pada tumbuhan dari keluarga kentang adalah, berarti kita disuruh mencari nama famili atau nama keluarga dari tumbuhan kentang ya. Nah, di sini ada yang A adalah Canidae. Nah, yang B ada Validae. Nah, kata dae pada akhir kata ini, kedua kata pada option A dan B ini menunjukkan dia nama famili, tapi nama famili khusus hewan. Hewan ya. Kemudian yang Solanaceae dan Rosaceae ini menunjukkan nama famili yang berasal dari tumbuhan ya, tumbuhan. Asal kalian melihat tulisan yang ada CAE atau C dibacanya, tulisannya CAE dan dibacanya C ini, berarti dia menunjukkan nama famili dari tumbuhan. Kalau nama famili untuk hewan diakhiri dengan dae nih, dae atau ae biasanya belakangnya ya. Jadi kita disuruh kan untuk tumbuhan ya. Jadi ini yang ada nama belakangnya adalah C. Ya, yang ini, entah yang C atau yang D. Kalau untuk rosa ini khusus untuk tumbuhan mawar-mawaran ya, ini rosa, rose gitu. Kalau Solanaceae khusus dari keluarga kentang. Jadi yang benar nomor 15 jawabannya C. Soal nomor 16. Penamaan divisio pada tumbuhan diberi akhiran yang khas adalah, nah ini nama divisio ya pada tumbuhan.
Biasanya kalau tumbuhan divisinya itu berakhiran dengan kata pita ya. Yang ini yang benar. Nah, kalau mikota biasanya tanpa C ya. Mikota biasanya untuk nama-nama divisi dari jamur atau fungi. Kemudian kalau ales biasanya khusus untuk nama ordo ya. Ordo atau bangsa. Kemudian AC atau ACAE tulisannya khusus untuk family ya, nama family atau familia. Yang ini nama ordo atau bangsa. Yang ini khusus namanya untuk fungi atau jamur. Ya, jadi nomor 16 adalah yang A. Nomor 17. Golongan alga yang memiliki pigmen phycoerythrin atau merah dan hidup di laut agak dalam adalah, nah, berarti yang mempunyai pigmen phycoerythrin berarti warnanya adalah merah atau alga merah. Nah, untuk alga merah namanya adalah Rhodophyceae ya. Ini adalah Rhodophyceae, khusus alga merah. Nah, kalau Chlorophyceae ini klorofil berarti dia warnanya adalah hijau, mengandung pigmen klorofil ya. Kemudian ada Phaeophyceae, itu biasanya adalah alga pirang ya, pirang atau alga coklat. Coklat, pigmennya adalah pirang dan coklat. Kemudian Turninaria ini bukan nama dari golongan alga ya, jadi ini bukan, ini pengecoh saja. Nomor 17 jawabannya adalah yang B. 18. Tingkatan tertinggi untuk makhluk hidup adalah, nah ini tingkatan tertinggi adalah kingdom atau regnum. Ini sama ya, kingdom atau regnum. Sedangkan bangsa, suku dan marga ada di bawahnya. Menurut urutan yang tadi, yang seperti yang dibilang tadi ada SG, kemudian farm, or, kla, di, atau v, dan paling atas itu ada kingdom. Kingdom ya. S, spesies, genus, familia, ordo, kelas, divisio atau filum, filum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan, dan yang tertinggi adalah kingdom atau regnum. Regnum ya. Jadi nomor 18 adalah yang D jawabannya. Nomor 19. Makhluk hidup yang selnya tidak memiliki membran inti disebut, berarti istilahnya ya, apa yang disebut untuk makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti? Fungi bukan, ini kingdom khusus anggotanya adalah jamur. Jamur. Kemudian eukariotik ini khusus untuk makhluk hidup yang mempunyai atau punya membran inti. Kemudian yang C, protista itu adalah kingdom khusus yang anggotanya ada mirip jamur, ada mirip hewan atau protozoa, ada yang mirip tumbuhan atau alga. Kemudian yang D, nah yang D ini jawabannya prokariotik, istilah untuk makhluk hidup yang selnya tidak memiliki membran inti. Pro artinya belum, kariot artinya membran inti. Jadi prokariot artinya belum memiliki membran inti. Berbeda dengan eukariotik. Kalau eu artinya sudah, kariotik membran inti, sudah memiliki membran inti. Jadi nomor 19 jawabannya yang D. Nah, ini soal terakhir nomor 20. Ketika bayi baru lahir beratnya 3,25 kg. Setelah berusia 1 bulan beratnya menjadi 4,5 kg. Hal tersebut merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu ciri-ciri yang mana kira-kira? Yang benar adalah ciri-ciri tumbuh ya. Kenapa? Karena pertumbuhan itu atau tumbuh adalah pertambahan ukuran baik panjang, massa, dan volume pada makhluk hidup yang sifatnya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Artinya bayi awalnya baru lahir beratnya sekian, kemudian setelah 1 bulan jadi sekian. Bisa nggak yang setelah 1 bulan ini jadi beratnya segini? Ini tidak bisa ya, jadi akan terus bertambah seiring dengan
bertambahnya usia, itu merupakan ciri tumbuh ya. Yang lain salah. Jadi nomor 20 adalah yang C. Baik, sekian pembahasan soal uji kompetensi bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Selamat belajar ya.